Mana sih? Itu kan. Nah, pada saat kemarin pertama bagi Itu yang ini, yang nomor 19 ya? Nomor 19 yang ini. Nah, iya. jadi apa saja? Wait a moment. Yang bawah. Nah, jadi pada saat ini yang kemarin dia hadir ya teman-teman. Jadi pada saat diskusi kemarin bulan kemarin itu yang pertama yang diinginkan oleh peserta diskusi, setelah diskusinya bisa jadi tidak objektif ya. Peserta diskusi DIP yang kemarin hadir itu menginginkan satu sosok yang berani. Nomor satu kata berani dulu yang muncul. Kedua dia jujur. Ketiga integritas. Empat profesional, responsif, komunikatif. Ini kan sebetulnya abstrak ya. Betul. Makanya ini di breakdown dalam artian beraninya itu melaksanakan kebijakan yang tidak populis sekalipun gitu. Kemudian menentang kebijakan internasional yang merugikan NKRI. Tadi kalau tadi Bepin bilang bagaimana adaptasi kita di tengah kita harus mengikuti konvensi ini di dunia internasional, tapi kita tetap pegang Pancasila. Kemudian membela kelompok marginal dan menegakkan HAM. Nah, ini poin-poin umum lah. Nah, nanti dari hasil ini kita ngobrol sama Bapak dan sama Pak Hotma, kita Stevi, Kausi ngobrol-ngobrol, ternyata sebetulnya kalau pemimpin yang Pancasilais itu betul-betul ada, mau nggak mau dia sudah bisa memenuhi ini, karena dia berpegang kepada Pancasila. Apapun yang orang bilang, negara asing bilang dan merugikan kita, dia nggak akan mempan bahasanya, karena dia memegang misalnya keadilan sosialnya. Loh, kalau saya menjalankan konvensi PBB nomor sekian, nggak ada keadilan di Indonesia misalnya, beraninya di situ. Jadi ini secara abstrak aja buat yang kemarin 3 ini. Kita nanti masuk ke dalam indikator Pancasila ya. Iya. Itu saya setuju kita masuk. Coba ke slide yang ini ya. Ya, nah ini dari Maha Esa misalnya. Indikator pertama. Yang jelas kalau saya pribadi dia beragama. Itu jelas beragamanya, dalam artian kita bisa lihat dia ke masjid. Oh, iya. Jadi dalam artian tidak hanya Islam KTP Islam, tapi kita nggak tahu apakah dia pernah sholat atau misalnya dia mengikuti apa keagamaan, atau kalau memang dia Kristen ada gereja yang ditujuin. Jadi betul-betul nomor satu kalau menurut saya agamanya itu harus jelas dulu. Kalau saya indikator pertama ya, karena banyak pemimpin-pemimpin yang nggak sedikit apa ateis gitu penjawab itu banyak Maksudnya kalau menurut aku gimana? gini, kalau ini kan udah ada breakdownnya sebenarnya, tapi memang belum spesifik, iya abstraknya dari ketuhanan yang Maha Esanya. Nah, sebenarnya gini, kalau aku ini pemahaman aku nih ya, aku bukan aku tadi ralat, aku bukan ketua BEM UI, aku ketua BEM Visip UI. Oh, BEM Visip UI BEM Visip 2010. Iya. Jadi gini, Pancasila aku memahami itu sebagai saat dia satu utuh, dan kalau misalnya satu tidak terpenuhi berarti Pancasilanya tidak terpenuhi. Tanda kutip seperti ini. Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin segala macam, mereka menyusun Pancasila itu dengan satu sistematika yang menurut aku luar biasa. Orang tidak akan bisa sampai keadilan kalau sebelumnya ya itu nggak terpenuhi. Jadi 1 sampai 5 adalah urutan yang harus dia penuhi agar dia bisa dibilang sebagai Pancasilais. Intinya gitu. Jadi ada satu indikator cacat di nomor 1, dia nggak bakalan pernah bisa jadi nomor 2. 2 catat, nggak akan bisa jadi nomor 3. Ya kan 1 sama 2-nya benar intinya gitu. Jadi kalau menurut aku itu sistematika strukturnya udah seperti itu gitu. Jadi strukturnya. Jadi ketika orang sudah keadilan sosial itu kan udah bonum publikumnya lah ibaratnya itu. Jadi hal yang paling tinggi yang kita mau intinya seperti itu. Nah, ketika nomor 1 sampai 4-nya nggak bisa, itu mustahil gitu. Jadi kita kalau menurut aku tidak membahas satu persatu per sila, tapi kita coba lihat gitu kecocokan, ini lolos nggak nih dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nanti kesimpulannya aku sepakat sama Mbak Stevi. Nanti kalau misalnya sampai akhirnya 1 sampai 5 indikatornya nggak ada yang jebol, berarti emang nggak ada nih menurut DIPS kayak gitu. Itu jauh lebih struktural, dan kalau menurut aku jauh lebih kita enak nanti ngelihatnya gitu. Jadi tidak subjektif tapi objektif. Kalau menurut aku sih seperti itu. Jadi Pancasilaisnya itu di situ. Jadi kan tadi kita udah bahas tadi tuh sampai 3 orang ya, Prabowo. Jadi gini, kita tulis dulu nama-nama yang akan kita bahas. Oke. Satu lagi di sini, DIP tidak afiliasi kepada partai apapun. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. DIP bukan lembaga yang didanai sama partai apapun, nggak ada masalah.
Jadi kita nanti agak sedikit mencela atau misalnya mengkritisi sosok mana-mana, kita whatever lah, kita nggak ada masalah. Nah, yang tadi ya Prabowo, yang kita tadi bahas ARB, kemudian tadi Wiranto, kita sebut aja ya yang sudah deklarasi. Terus yang orang semua sudah tahu, Surya Paloh misalnya. Karena tidak mungkin nanti calon presiden itu ujung-ujung nggak mungkin, pasti yang sudah di media udah baca. Hatta Rajasa lupa. Hatta Rajasa teh. Terus mana lagi? Kalau kemarin baca Gatra ya itu ada 4 ya teh. Jokowi, terus Sri Mulyani, terus Surya Paloh, sama satu lagi tuh si Hatta Rajasa kalau nggak salah. Jadi bukan. Prabowo, ARB, Wiranto, Surya Paloh, Hatta Rajasa, Jokowi, Sri Mulyani, Gita Wirjawan. Gita Wirjawan. Itu Gita Wirjawan tuh backup-nya luar biasa. Gita Wirjawan. Anies Baswedan. Enggak yang disuruh ini yang jadi terserah ya, maksudnya yang disuruh Yang media. Ini yang dari Yang muncul lagi kali ya, yang muncul. Jadi kalau yang sudah declare kita taruh di atas biar kita lebih dulu, nanti yang baru. Mahfud MD ya, orang banyak yang bilang dia siapa? Dahlan Iskan, Yusuf Kala, Mega teh. Pramono lagi. Tapi kata SBY keluarnya berapa tahun? apa ya? Jadi sekarang gini, tadi saya udah nangkep. Teman-teman ada yang ngasih masukan lagi sebelum kita mulai lebih dalam? Hah? Gini, saya bacain satu-satu ya yang sudah deklarasi. Itu si Randy langsung bikin aja matriks kayak 5 ke samping. Ini udah bikin Biar ditampilkan. Bikin tabel aja 5 kali 10 kan 5 kali. Jadi aku nanti potret di sini, nanti bisa langsung. Jadi tadi bahas tadi itu kita baru sampai Wiranto ya, atau kita ulang lagi aja deh biar lebih. Ini udah sangat dalam nih pusing. Ya, lebih mendalam ya. Yang pertama itu Prabowo, ARB, Wiranto, Surya Paloh. Atau nama-namanya itu aja di Mas BF. Yang apa yang kita Potensial. Yang maksudnya dalam arti yang sudah dipublis dari media gitu loh. Media sama LSM lain sudah melihat dia gitu aja, publis media. Oke, yang pertama Yang udah deklarasi itu jelas ya, Prabowo ya. ARB, kecil. Wiranto, ini jangan banget ya. Hatta Rajasa, Surya Paloh, Megawati, Yusuf Kala, Sri Mulyani, Gita Wirjawan, Anies Baswedan, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Sutioso, Pramono ini, Jokowi. Sebenarnya gini ya, tadinya seperti Stevie bilang di awal, tadinya aku tidak mau bicara nama sebetulnya. Tadi pinginnya tuh lebih kepada Pancasila itu satu, dia begini gitu. Tapi memang itu abstrak sih. Jadi nanti kita masukin aja, mungkin nanti di nama terakhir Mr. X tulis Mr. X dalam kolom versi deep. Jadi nanti kalau nanti dari 16 nama ini tidak ada yang memenuhi, minimal si Mr. X itu ada, bayangannya ada lah begini. Misalnya nih, dia harus memenuhi ini. Oke. Harus cowok ya. Apa? Mister. Oh, ya. X lah X gitu. X lah ya. Oke ya. Sekarang yang harus cewek ya. mungkin ke tampil ini kali ya. Oh iya. Oh ini laptop mosim, mata tuh apa? Beasiswa itu beasiswa. Kok benar
namanya? Ali bin Qasim. Ali bin Abi Thalib. Oh iya, Iya. Murabisya. Ada peringatan.